Halo teman-teman, kami dari kelompok perpajakan B4 yang terdiri dari Vina Asprila, Chaironi Ardiansyah, Josesvito Kurniawan, Elsyadai Adriano Pandual, Moses Cahya Putra, Habel Ditsuka, Nozomi Julitawati Dewi Patulak. Kami akan menyampaikan ide bisnis kami, yaitu restoran Wah Kulineran. Jangan lupa disaksikan. Kenapa kami memilih ide bisnis ini? Pada awal Maret tahun 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong program vaksinasi untuk pelaku sektor ekonomi dan pariwisata di Bali. Untuk hal itu, kami berinisiatif untuk mendirikan restoran Wakulineran di Bali. Restoran Wakulineran terdiri dari dua kata, yaitu wakul dan kuliner. Wakul berarti tempat nasi dan kuliner berarti masakan-masakan. Nah, arti dari Wakulineran sendiri adalah tempat makan yang bernuansa tradisional yang menyajikan masakan-masakan yang berasal dari Nusantara. Hal ini kami wujudkan untuk memperkenalkan masakan Nusantara kepada warga lokal di Bali maupun warga asing yang sedang berwisata di Bali, agar masakan tradisional atau masakan Nusantara di Indonesia dapat dikenal oleh dunia. Model bisnis wakulineran yang pertama adalah customer segment. Untuk customer segment yang kami utamakan adalah keluarga dan turis, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bagi semua kalangan yang lain untuk datang. Kami mengutamakan keluarga dan turis karena banyak keluarga yang mencari tempat yang nyaman jika ingin makan di restoran, dan banyak turis yang ingin mencari dan mencicipi makanan-makanan lokal di Indonesia. Dan selain itu, jika dilihat dari lokasi kami, restoran kami berada di kawasan yang elit dan strategis, di kawasan wisatawan yang memiliki view pantai yang indah sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Kedua adalah value proposition. Restoran Wakulineran dia kan berbagai hidangan khas Nusantara yang siap untuk dihidangkan kepada para pengunjung. Soal rasa, kita menggunakan resep yang asli dari daerah-daerah di Indonesia, dan makanan kami disajikan oleh chef profesional. Mengutamakan soal rasa, kami juga mengutamakan kenyamanan pengunjung. Setiap Jumat sampai Minggu malam kami menampilkan tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat melestarikan budaya Indonesia dan menarik pengunjung asing untuk datang. Restoran kami didesain secara klasik dan mewah. Restoran kami terdapat ruangan indoor dan outdoor dan memiliki view pantai yang indah. Bagi pengunjung yang di dalam indoor juga dapat melihat view yang pantai karena disekelilingi oleh kaca yang transparan. Kami juga mematuhi protokol kesehatan sehingga setiap pengunjung yang datang harus diukur suhunya terlebih dahulu, dan terdapat bilik disinfektan untuk para pengunjung yang datang. Operasional restoran Wakulineran. Restoran dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam, waktu setempat. Mengapa restoran kami buka hingga malam? Dikarenakan Bali banyak sekali wisatawan asing dari mancanegara yang terpisah berkumpul hingga larut malam. Maka dari itu, restoran kami menyesuaikannya. Tetapi tidak hanya para turis yang datang, banyak sekali anak muda yang nongkrong bersama teman-teman atau kerabat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, setiap pengunjung wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan setiap pengunjung yang masuk dicek suhu tubuhnya. Pelanggan yang datang kemudian duduk di meja yang sudah menerapkan social distancing, dan pengunjung diminta untuk memindai barcode di meja masing-masing yang berisi menu makanan untuk menghindari penyebaran virus corona melalui sentuhan daripada benda-benda. Setelah menu dipesan, pengunjung dapat melakukan pembayaran dengan membayar menggunakan barcode elektronik atau dompet digital yang tertera di tagihan menu. Apabila pelanggan tidak mempunyai pembayaran, dapat dilakukan secara cash melalui kasir dengan uang pas untuk menghindari banyak sentuhan, dan terdapat hand sanitizer di setiap meja, terutama di meja kasir.
makanan akan disetiapkan dan diantar menggunakan penutup agar tidak terkena virus corona yang menyebar melalui udara. Restoran kami dibangun di atas tanah 1000 meter persegi. Tanah yang luas bertujuan untuk menampung jumlah pengunjung yang banyak sekali dan juga untuk menghindari jumlah kerumunan yang banyak. Bangunan kami memiliki 2 lantai yang berukuran 800 meter persegi dan memiliki tempat parkir tingkat yang luas sehingga aman untuk parkir kendaraan konsumen, sehingga tidak perlu memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan menghindari kemacetan di daerah tersebut. Di restoran kami terdapat 10 ruangan toilet yang terbagi 5 toilet cowok dan 5 toilet cewek yang tersebar di berbagai tempat. Tujuan kami adalah untuk menghindari antrian pada saat mengantri untuk ke kamar mandi. Harga makanannya terbagi menjadi 2, low season dan high season. Low season tersendiri memiliki harga 12.000 sampai 15.000, sedangkan untuk high season 59.000. Dan memiliki lokasi dekat pantai dan letaknya strategis, membuat kami memilih tempat Bali sebagai tempat usaha karena dapat mengembangkan makanan di Indonesia dan pariwisata di Bali. Oke guys, kita beralih ke rencana bentuk usaha. Nah, bentuk usaha yang kita jalankan ini berupa firma teman-teman, karena dijalankan oleh beberapa anggota, atau sebenarnya lebih dari 2 anggota itu sudah bisa disebut firma teman-teman. Nah, di setiap anggotanya pasti memiliki tugas atau job desk masing-masing. Contohnya, misalnya desainer, ya pastinya untuk mendesain kan. Nah, lalu juga misalnya contoh koki ataupun chef, pasti tugasnya apa? Memasak. Nah, juga misalnya contoh ini investor. Nah, investor juga bertugas untuk memberikan suatu pendanaan kepada perusahaan kita kan pastinya. Oke, lalu kita beralih ke rencana bentuk pendanaan. Nah, bentuk pendanaan yang kita lakukan berasal dari modal sendiri atau tabungan sendiri ya teman-teman. Karena di sini sebenarnya perusahaan kita tuh menghindari hutang, karena kita tidak mau nanti hutang ini berpengaruh terhadap operasional kita di saat perusahaan kita ini sudah mulai berjalan. Nah, kita sebenarnya nggak mau itu terjadi, tetapi ya sebenarnya banyak kasus, banyak perusahaan juga memulai usahanya itu dengan berhutang. Ya memang hutang ini tidak bersifat untuk konsumsi tetapi untuk investasi, tetapi kita berusaha untuk menghindari hutang ini. Lalu kita juga memiliki relasi terhadap perusahaan-perusahaan lain yang ikut mau menanamkan modal ataupun membantu perusahaan kita agar sama-sama diuntungkan. Lalu juga kita memiliki relasi dan hubungan terhadap pemerintah daerah dan juga Kementerian Pariwisata teman-teman, agar pariwisata dan kuliner, apalagi kan bisnis kita, perusahaan kita kan kuliner ya teman-teman, dan juga di dalam situ kan juga ada banyak wisata. Nah, kita ingin di daerah tersebut wisata dan kulinernya itu naik teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ada aspek perpajakan yang ada di restoran wakulineran. Di sini ada banyak jenisnya. Ada jenis transaksi itu terdiri dari kena pajak seperti pajak bumi dan bangunan atas perkotaan dan pedesaan. Apa sih itu PBB 2? Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Nah, di sini usaha kami berbentuk dalam restoran sehingga terkena PBB P2. Yang kedua ada pajak restoran. Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, lebih lanjutnya restoran sendiri itu apa sih? Yaitu sebagai fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. Jadi, atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dikenai pajak restoran berdasarkan Undang-Undang PDRD. Dengan demikian, rumah makan dikenai pajak daerah berupa pajak restoran. Yang ketiga ada PPh umum. Apa sih itu PPh umum? Pajak yang dikenai oleh wajib pajak badan yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sedangkan usaha kami sendiri itu bertempat tinggal di Bali sehingga terkena PPh umum. Yang terakhir ada pembayaran
PBB dan pajak lainnya, yaitu terkait dengan pembayaran PBB dan pajak lainnya, yaitu pembayaran pajak-pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, di sini objek yang kena yaitu pelayanan atas konsumen. Nah, untuk subjeknya sendiri yaitu kami sebagai pemilik restoran sendiri. Oke, lanjut ke teknik penentuan dasar pengenaan pajak. Di sini ada perhitungannya juga ya. Oke, yang pertama ada PBB P2. Didirikan untuk usaha yang dibeli dan dibangun pada bulan Desember 2020. Nah, di sini bangunan kami yaitu seluas 800 meter persegi, berdiri di atas tanah yang seluasnya 1000 meter persegi. Nah, dari akibat perolehan itu, kami diwajibkan untuk membayarkan PBB P2. Untuk masuk ke perhitungan lebih lanjutnya, kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih subjeknya, objeknya, dan lain-lain. Untuk subjeknya sendiri, dalam PBB P2 yaitu restoran kuliner yang mendapat manfaat dan menguasai atas bumi dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan bisnisnya. Itu subjeknya. Nah, selanjutnya ada objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan restoran kulineran kami yang dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis sebagai restoran tersebut. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembayarannya yaitu restoran kulineran membayar PBB P2 atas bangunan yang digunakan untuk kegiatan bisnisnya pada pembelian pertama kepada pemerintah daerah Bali. Di sini juga kami ngangkut ada dasar hukumnya sendiri dari Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 7 tahun 2010 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pasal 7 ayat 1 tentang tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan sebesar 5% tarifnya. Nah, yang terakhir nih, kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kami mempunyai luas bumi sekitar 1000 meter persegi. Nah, untuk menghitung luasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu NJOP per meternya yang ada di Bali. Nah, NJOP per meter kisaran harga di Bali yaitu sekitar 3.100.000. Sehingga jadinya total NJOP-nya 3.100.000.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bangunannya. Kita mempunyai luas kisaran 800 meter persegi. Nah, NJOP per meter perseginya yang ada di Bali itu harganya kisaran 1.200.000. Berarti total NJOP-nya menjadi 960 juta. NJOP sama dengan 4.060 juta. Nah, di sini ada dasar pengenaan PBB-nya. Yang pertama ada NJOP TKP sebesar 15 juta yang ada di daerah Bali. NJOP tadi udah diketahui yaitu sekitar 4.060 juta. Untuk perhitungan PBB sendiri yaitu ada NJKP ketemunya 203 juta. Itu dari mana sih? Itu dari 5% tarifnya dikalikan dengan NJOP yaitu 4.060 juta. Lanjut ke PBB terhutang sebesar 609.000 dari 0,3% dari 203 juta. Di sini kami sebagai pemilik restoran kulineran juga sudah memenuhi pembayaran atas perolehan tanah dan bangunan untuk usaha ini sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penerangan jalan. Dalam melakukan usahanya, restoran kulineran ini menggunakan jumlah tenaga listrik yang sangatlah besar.
seperti untuk mengolah makanan atau minuman, kemudian untuk penerangan seperti lampu, dan untuk menghidupkan alat-alat elektronik lainnya. Selain itu, restoran ini juga buka mulai pukul jam 9 pagi sampai jam 12 malam WITA. Nah, ini kan tentunya menggunakan jumlah listrik yang sangatlah besar, dan dalam penggunaannya itu jarang terjadi pemberhentian penggunaan oleh karyawan. Dasar hukum pajak penerangan jalan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Kota Denpasar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pajak daerah. Dan pasal 6 itu mengenai pajak penerangan jalan menyebutkan bahwa penggunaan listrik dari sumber lain selain industri itu akan dikenakan tarif sebesar 5%. Sekarang untuk perhitungan pajak penerangan jalan. Sudah diketahui bahwa biaya listrik per bulan restoran kulineran ini yaitu sebesar 3.500.000. Nah, untuk per tahun kita kalikan dengan 12 bulan, yaitu 3.500.000 dikalikan dengan 12, ketemu 42 juta per tahun. Nah, tadi tarif pajak penerangan jalannya itu 5%, sehingga 42 juta dikalikan dengan 5%, yaitu 2.100.000 per tahun. Nah, untuk mekanismenya, restoran kulineran ini akan membayar sejumlah tagihan biaya listrik, dan di dalamnya sudah dikenakan pajak penerangan jalan, yaitu sebesar Rp2.100.000. Dan ini akan dipotong oleh PLN Denpasar, Bali. Nah, kami selaku pemilik restoran kulineran sudah melakukan kewajiban kami untuk membayar pajak penerangan jalan, karena sudah dipotong langsung oleh PLN. Saya akan menjelaskan mengenai PPh umum atas usaha. Restoran kulineran memiliki omset rata-rata perharinya sekitaran 3.500.000 sampai 3.700.000 rupiah atas penjualan dari 150 sampai 200 makanan sesuai dengan menu di restoran kami. Nah, untuk akumulasi omset per tahunnya itu sekitaran 1.320.000.000 rupiah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai UMKM, menjelaskan bahwa usaha kecil itu memiliki omset antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, karena omset rata-rata kita per tahun itu di bawah 4,8 miliar, kita dikenakan tarif sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dan diterima wajib pajak sesuai dengan peredaran bruto tertentu. Sekarang untuk perhitungan pajak PPh umum atas usaha. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa omset per bulannya itu 110 juta. Nah, untuk mencari omset per tahun 110 juta dikalikan dengan 12 bulan, yaitu sekitar 1.320.000.000 per tahun. Nah, tadi kan tarifnya 0,5%, sehingga 0,5% dikalikan dengan omset per tahun 1.320.000.000 itu 6.600.000 rupiah, sehingga pajak PPh umum atas usaha yaitu sebesar 6.600.000 rupiah. Nah, kami selaku pemilik dari restoran kulineran sudah melakukan pembayaran PPh umum atas usaha ini serta melapor SPT kepada KPP di Bali. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak restoran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah setempat, restoran kulineran harus ditetapkan pajak sebesar 10% karena nilai omsetnya sudah melebihi 3 juta rupiah. Pajak restoran ini juga dibebankan langsung kepada pelanggan dan juga sudah dituliskan bahwa di buku menu tersebut harganya juga belum termasuk pajak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisisnya. Subjek pajaknya sendiri adalah pelanggan restoran kulineran itu. Kemudian objek pajaknya adalah pelayanan dan harga produk yang disajikan seperti makanan dan minuman. Kemudian mekanismenya adalah pajak restoran dibebankan kepada pelanggan sebesar 10% dengan 10% dari jumlah atau total makanan atau minuman yang mereka belinya dengan struk pembayaran yang telah terdapat keterangan pajak restoran. Setelah itu, restoran kulineran ini wajib menyetorkan pajak restoran tersebut kepada pemerintah daerah setempat. Kemudian dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Nomor
3 tahun 2011 tentang pajak restoran, pada pasal 6 menjelaskan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Kemudian perhitungan pajaknya. Omset yang diterima oleh restoran wakulineran ini sendiri adalah sebesar 110 juta per bulan. Sehingga dengan setahun total omset yang diperoleh adalah 1,32 M. Di mana tarif pajaknya adalah 10%. Sehingga pajak setahun adalah sebesar 132 juta rupiah per tahun atau 11 juta per bulan. Dalam fokus perpajakan, restoran wakulineran ini tidak terkena semua jenis pajak yang ada di Indonesia. Restoran wakuliner ini terkena pajak restoran 10%, yaitu sebesar 132 juta per tahun. Kemudian ada PPh umum atas badan 0,3% dari omset adalah sebesar 6,6 juta. Kemudian ada pajak penerangan jalan sebesar 5% dari biaya listrik adalah sebesar 2.100.000 per tahun. Dan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 609.000 per tahun. Sehingga jika dijumlah Rp141.309.000 per tahunnya secara keseluruhan. Serta adanya BPHTB saat awal pembelian tanah sebesar Rp203 juta. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan kami mengenai ide bisnis kami, restoran wakulineran, serta perhitungan pajaknya. Terima kasih, Tuhan berkati.